Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Yatawa YouTube channel. Jadi untuk semuanya sekali lagi terus kami ulang-ulang, gak ada bosan-bosannya, di like, comment, subscribe dan juga share Yatawa YouTube channel ini supaya kita bisa makin mensupport hasil karya anak bangsa, hasil karya anak Kota Makassar. Jadi khususnya dari Makassar nih penting banget ya, wajib untuk mensubscribe, nge-like, komen dan share supaya ya gitu saling support gitu ya. Nggak bayar juga kok, gratisan kok. Nge-subscribe, nge-like, komen itu semuanya gratisan, nggak pakai bayar sama sekali. Oke, silahkan untuk semuanya bantuin kita semua. Ini agak-agak fakir subscriber ya, untuk bisa ya biar kita bisa semakin banyak juga memperkenalkan Kota Makassar. Soalnya salah satu tujuan dari adanya Yatawa YouTube channel ini adalah untuk memperkenalkan sesuatu tentang Kota Makassar. Contohnya kali ini seperti yang kayak kemarin-kemarin juga, kita ingin memperkenalkan sebuah kata yang biasa digunakan di pergaulan sehari-hari anak-anak Kota Makassar, yaitu adalah tak loko. Itu biasa banget tuh dipakai tuh, kayak misalnya, aduh tak loko ku, pengen ku ngapain gitu. Saya jadi bingung sendiri karena saya juga jadi tak loko gitu ya. Oke, jadi tak loko ku ini nungguin pacarku lama sekali. Nah kayak gitu ya. Tak loko itu sebenarnya kalau bahasa Makassarnya dalam arti sebenarnya itu adalah kusut. Itu kayak kalau benang itu artinya kusut, itu tak loko ya. Dan biasa dipakai di pergaulan sehari-hari. Tak loko itu kayak orang yang lagi kusut juga gitu, yang lagi bengong, nggak tahu mau ngapain, atau bisa juga digunakan untuk menggantikan kata bete kalau bahasa Indonesianya atau bahasa pergaulan Indonesianya kayak gitu ya. Jadi bete itu bisa juga jadi tak loko. Jadi aduh tak loko juga nih lama-lama di sini nih. Pengen cepet-cepet untuk pergi makan gitu misalnya. Karena udah lapar juga nungguin teman-temannya jadi tak loko gitu. Akhirnya jadi bete. Bete karena lama nungguin kayak gitu. Tapi untuk yang mungkin punya arti lebih banyak lagi, mungkin yang pengen wah tak loko bukan itu artinya, boleh komen aja di sini gitu ya, tapi tetap like ya, like, subscribe dan share. Jadi siapa tahu ada yang punya masukan tentang tak loko itu artinya apa gitu sebenarnya, boleh untuk komen juga. Atau kalau misalnya punya masukan supaya nanti bisa kita masukin ke YouTube channel Yatawa ini, boleh juga ngasih tahu kira-kira bahasa apa lagi yang pengen diperkenalkan, atau bukan cuma bahasa sebenarnya, tradisi, adat istiadat atau makanan apa gitu ya yang pengen untuk bisa dibahas di Yatawa YouTube channel juga boleh. Nanti dimasukin di kolom komentar dari Yatawa YouTube channel ini. Oke, nah seperti biasa juga, supaya nggak bikin tak loko semua Yatawers yang lagi nonton kita ini, Yatawers ya, makanya supaya nggak bikin tak loko kamu semua yang lagi menyaksikan, kita juga ada tamu yang akan kita ajakin ngobrol-ngobrol. Kita akan sebentar lagi masuk ke segmen bokep. Bogel Kepo. Ya, jadi siap-siap siapakah yang akan menjadi tamu kita buat episode kali ini? Langsung aja kalau gitu, inilah mereka. Wah, udah ada nih yang pertama nih. Yang satunya lagi, ini dia. Nah, itu dia. Aduh. Ini dua-duanya udah ada. Pas ya, jadi ya, pas sekali ya duduknya ya. Iya. Pas dong. Pas dong. Jadi ada di sini. Tadu, gitu ya. Gua ada oleh-oleh nih Gel buat lo. Oke. Iya dong. Ke sini sekalian oleh-oleh, sekalian sponsor ya. Iya. Branding ya. Nggak apa ya? Supaya nggak haus kita. Nggak, biar bisa tumbuh bersama kan. Wah cakep, keren banget ya. Alasannya keren banget ya. Itu alasan yang sangat dibuat-buat sekali sebenarnya itu. Oke, kita udah ada dua tamu di sini. Udah ada Raffi Ravespa. Yes. Ya pokoknya kalau di Instagram pasti pada tahu semuanya. Oh iya, Instagram Yatawa itu juga ada ya. Yatawa_IG-nya itu Instagram Yatawa. Nah kalau Raffi nih Instagramnya Ravespa ya. Ravespa. Kemudian juga ada, wah ini yang bikin jadi enak ngobrol malam hari ini. Cuma kalau misalnya cuma dia doang pasti nggak. Untung ada ini nih, ada Aca Batari Bintang ya. Iya. Kalau Instagramnya apa lagi Aca? Batari Bintang. Batari Bintang, itu dia. Jadi bisa langsung follow juga Instagram mereka supaya bisa lebih kepo lagi. Selain dari Bogel Kepo di sini semua Yatawers juga bisa mengepoin mereka lewat Instagram mereka masing-masing. Dan kalau Raffi, nama lengkapnya adalah Rafindra Mahardika. Rafindra Tri Mahardika. Rafindra Tri Mahardika. Yeah. Dan namanya Rafindra Tri Mahardika. Berarti Raffi ini adalah anak 9 berarti ya? Pertama gitu. Oh pertama ya? Kenapa bisa kayak gitu justru? Kan namanya Rafindra Tri Mahardika. Kenapa jadi anak pertama? Nama bokap gue Tri. Oh, pacenya namanya Tri.
Saya sampai muncrat tadi ya. Oke itu jadi itu dari nama bokap Trinya. Oke seperti ini itu. bisa diminum. Jadi Rafindra Tri Mahardika. Kalau Aca Batari Bintang, nama belakangnya Batari Bintang, nama depannya itu Andi ya kalau nggak salah. Iya, jadi nama Tadinya lengkapnya jadi itu Aca ini adalah laki-laki ya. Andi Batari Bintang. Cuman sejak berubah jadi perempuan jadi Aca Batari Bintang. Bukan ya? bukan. Jadi nama lengkapnya itu Andi Nurfasca Batari Bintang. Oh gitu. Jadi pas saya mamaku melahirkan saya, papaku baru selesai pasca sarjana. Oh Tua. gitu, luar biasa. Kenapa dikagetin gitu? Enggak, belum di shaking. Oh gitu. Ya udah. Ya udah, ini begini, Acanya aja yang begini yang shaking. Oke, nah ini kita juga dapat minuman dari SS Coffee. Ini juga adalah salah satu anak perusahaan ya yang dimiliki oleh Raffi. Jadi semua udah pada tahu lah ya, Raffi ini selain aktif di dunia Vespa ya, Skuter. Yes. skuter, tapi dia juga punya usaha barbershop. Ya. Sama usaha coffee shop ya. Makanya kalau dibuka itu topinya itu kelihatan Raffi itu selalu jadi kelinci percobaan di barbershopnya. Makanya rambutnya agak-agak botak lontos-lontos depannya. Itu gara-gara dia kebanyakan jadi dites pakai clipper ya. Oke. Kayak gitu ya. Oke. Raffi, kalau Aca latar belakangnya nih Aca adalah sekarang nih udah banyak film yang diperankan sama Aca lah. Aja aktris ya. Aca ini aktris, tapi dulu sebenarnya Aca bakatnya banyak karena dia juga penari. Dia itu penari, makanya dia pernah ada desa penari. Nah itu bukan ada hubungannya sama Aca ya. Ya makanya nih Aca itu adalah seorang penari yang pokoknya bakatnya banyak. Pernah keluar negeri juga gara-gara narinya. Sampai akhirnya ada seseorang yang melihat bakatnya Aca dan diajak untuk main film. Iya betul. Kayak begitu. Itu Aca Batari Bintang. Ini dua-duanya oke banget. Latar belakangnya oke sekali. Cuman ada satu kesamaan yang mereka miliki, yaitu adalah dengan latar belakang yang sangat luar biasa itu. Namun, mereka berdua masih belum menemukan jodohnya sampai sekarang. Masih pada jomblo. Masih pada jomblo dua-duanya ya. Nanti kita akan ngobrol tentang itu, tapi kita pengen nanya dulu nih. Kita kan tadi nih ya, Vi ya, sama Aca. Kita udah ngobrolin tentang, memperkenalkan tentang yang namanya tak loko, bahasa Makassar. Yang pengen kita buat masyarakatkan juga ke seluruh Indonesia. Biar kalau misalnya nanti ada yang misalnya dari Wonosobo datang ke sini, itu kampung halamannya Raffi ya. Dari Wonosobo datang ke sini atau dari Probolinggo atau mungkin dari mana, dengar kata tak loko udah nggak asing, udah tahu artinya tak loko gitu kan. Jadi itu dia tuh. Nah, kalau tak loko sendiri, itu kan tadi menurut bahasa, oke? Secara bahasanya itu, secara bahasa tak loko itu artinya kusut. Ya, bete. Ya kan? Bete kayak gitu. Nah, kalau definisi tak loko sendiri buat Raffi, buat lo. Kalau saya sebenarnya Tak loko itu kondisi seperti apa yang bisa dibilang tak loko? Jujur saya sama sekali tidak pernah menggunakan kata itu, Gel. Wih, kenapa? Iya, karena sama sekali tidak tak pernah. loko maka tak sayang. Bukan. Tak loko maka tak sayang. Karena memang karena saya dari Jawa, jadi biasanya itu orang-orang dari luar Makassar itu salah penempatan Jimmy, ya, termasuk kata-kata itu gitu. Makanya justru saya tidak pernah maksudnya tidak pernah belajar ngerti gitu. Artinya ngerti tapi tidak pernah belajar untuk bahasa Makassar. Bukannya nggak pernah belajar, maksudnya karena sering salah. Akhirnya jadi pakai bahasa Indonesia aja ya, gitu. takut malah nanti bikin orang bingung gitu kan kalau ngeluarinnya penempatannya salah. Penempatannya salah gitu. Kayak gitu. Tak loko itu kan saya juga baru tahu artinya gitu. Baru tahu ini sekarang nih. Baru tahu. Wah, kemana aja? Orang durhaka kamu tinggal di Makassar. Oh iya, Raffi ini tinggal di Makassar dari tahun berapa, Vi? 2006 saya. 2006. Kayak gitu. Sebelumnya berarti di Wonosobo. Jadi sebelumnya, ya ini segala informasi aja ya. Raffi pernah tergabung di organisasi perkumpulan yang namanya FKMJ. Iya. Nah, cuman kesalahannya adalah Raffi mikir FKMJ itu adalah Forum Komunikasi Mahasiswa Jawa. Makanya dia ikut. Oh ya, karena Tapi, padahal sebenarnya FKMJ itu adalah Forum Komunikasi Mahasiswa Jakarta. Cuman karena maksudnya FKMJ itu orangnya juga santai, ya terserah lah. Siapapun juga yang mau join boleh. Bahkan yang nggak pernah di Jakarta pun, kalau misalnya emang dia pengen tahu banyak tentang Jakarta juga boleh masuk di FKMJ waktu itu kayak gitu. Ya banyak belajar sih gua di FKMJ gitu. Jadi banyak teman juga tentunya dari FKMJ ya. Nah kalau Aca, definisi tak loko buat Aca itu apa, Aca? tak loko. Karena Itu saya memang orang Makassar. Tak loko itu kalau saya,
malas karena apa lama menunggu. Contoh mungkin, aduh Kayak kosong ya? iya kosong sekali. Kosong, nah itu dia. Tak loko kak menunggu, lama sekali nih orang, gitu iya, kan. betul. Atau Iya. mungkin bisa juga tak loko itu misalnya kita bikin sesuatu yang orang mikir, apa kok bikin itu? Iya. Tak loko sekali kok kah gitu, maksudnya Iya. kosong sekali kah? Maksudnya Iya. seperti itu ya. Penempatannya begitu ya. Kayak gitu. Jadi dua-duanya ini juga karena jomblo kelamaan, jadi mereka cukup tak loko, cukup kosong Cukup juga tak loko, sebenarnya ya. cukup selalu menghayal. Selalu melamun ya. Heeh. Ya kayak gitu. Tapi kerennya adalah karena mereka walaupun tak loko ya gitu. Maksudnya diisi dengan hal-hal yang keren-keren gitu ya. Maksudnya kayak Raffi. Oh iya. Nah, untuk menghilangkan tak loko kalau Aca ya. Kalau Raffi kan nggak terlalu kenal gitu tak loko ya. Kalau Aca menghilangkan tak lokonya cara Ya kayak gitu juga kali Pak. Kalau Gimana, saya apa ya? Kalau sekarang lagi hobi nonton YouTube. hobi nonton YouTube? Ya tahu ya berarti. Iya. Harus ya? Bilang dong. Ya tahu Iya. YouTube channel, di subscribe, komen, like, share ya gitu. Emang udah ada tayangnya? Perasaan belum. Kan belum ada ditayangin, gimana mau ditonton? Iya, ntar begitu habis selesai ini kan Kan ditayang. bohong banget kalau wah gua hobinya nonton YouTube ya tawa gitu sekarang. Oh iya. Iya. Jujur ya? itu Raffi itu namanya itu adalah istilahnya jujur yang tidak takut menyakiti perasaan. Iya. Iya, itu namanya itu kayak gitu. Jujur dan kejam itu kayak gitu. Oke. Jujurlah padaku. Nah, Raffi kita Ya. udah ngobrolin tentang loko gimana cara ngilangin tak loko akhirnya. Kalau ya maksudnya Kan biar bete nggak lah pernah ya pakai gitu. ya, Oke. biar nggak pernah pakai kata tak loko tapi mungkin pernah. Kalau saya belakangan kan, maksudnya kita kan masih di pandemi nih gitu kan. Dan kemarin juga sempat 2 bulan SS bener-bener tutup semua gitu kan. iya. Dan di situ Tapi duit masih banyak ya. Pundi-pundi masih terus. pundi-pundi ya sebenarnya berat sih gitu. Maksudnya untuk sisi karena saya kan baru belajar lah bisnis segala macam gitu-gitu. Cukup berat cuman jadi Kenapa begitu bilang cukup berat ngeliatnya ke saya? karena gemuk banget Bapak. Bobotnya berat ya saya. Oke, terus. Jadi menurutku kemarin karena di rumah terus dan di situ malah banyak kesempatan kita untuk belajar banyak hal gitu. Iya. Maksudnya kayak misalnya jadi kayak bisa starting from zero lagi gitu dengan apapun gitu. Bahasa Inggrisnya bagus loh. Kalau Nasaba bahasa Inggrisnya bagus ternyata. Itu doang saya Oh tahu, iya Pak. Iya. Starting from zero. Tapi kalau misalnya ngelihat Instagramnya Ravespa, itu isinya banyak loh bahasa Inggris. Saya juga nggak tahu dia dapetnya dari mana. Pokoknya banyak banget bahasa Inggrisnya ya. Itu saya juga bingung. Artinya juga gak ngerti. Kita dapat wangsit ya. Nah maksudnya jadi banyak hal yang bisa kita lakukan saat di rumah gitu loh. Oke. Banyak hal yang kemarin-kemarin ini tertunda segala macem. Iya. Pas di rumah jadi kayak misalnya kalau saya sendiri akhirnya saya benahi manajemennya SS gitu-gitu pelan-pelan seperti apa kayak gitu-gitulah gitu. Jadi lebih ternyata di posisi tak loko menurutku itu apa namanya kita bisa Akhirnya dapat ide ya. kita bisa dapat ide, kita bisa mengeluarkan kreativitas kayak gitu menurutku ya kayak seperti itu. Kalau iya benar sih, ini selama masa pandemi ini yang ya work from home lah Ya. gitu kan, study from home dan lain-lain, itu emang jadi agak bikin orang tak loko. Iya. Nah kalau Aca gimana cara ngilangin tak lokonya berarti? Kalau saya sih selama COVID ini pacar nggak punya. Tapi kalau saya tahu pacar punya oke lah. Ini pacarnya. saya lebih dekat sama keluarga. Oh, Iya. luar biasa. Lebih dekat sama mama. Oh sama mama. Iya. Emang deketnya sama mama ya? Iya. Emang berarti kalau misalnya mau deketin Aca harus lewat mamanya Iyalah, bisa gitu ya? kan Mas Oke. Bogel pernah. Nggak pernah. Oh, nggak pernah. deketin Oh, dia. salah dong. Aja baru Gimana sih? deket-deketin ada. Oke tapi kalau film sendiri Aca yang udah tayang apa Aca? Yang tayang Silariang. Silarian? Yang bareng kita juga pernah kan? Oh iya pernah ya. Itu pernah sama-sama. Mai Padapati. Ada yang baru akan tayang ada? Ada. Belum tayang? Belum. Kok bisa belum tayang sih? Aku padahal udah tayang loh padahal. Iya. Kita baru ketemu udah tayang ya. Iya. Kamu udah tayang padahal nggak tahu juga ya pakai ini. Tapi kalau ngobrol-ngobrol ya kan gitu nih. Tadi kan kegiatannya banyak. Raffi followernya banyak banget kan. Terus Aca juga pasti ya banyak lah pokoknya yang berminat untuk menarik hati Aca. Cuman belum tahu aja harus lewat mamanya kan kayak gitu. Tapi maksudnya kenapa sih suka? Maksudnya sampai sekarang kan masih belum, ya masih jomblo ya. Itu kenapa? Kenapa sih apa sih yang dinikmati dari kehidupan berjomblonya? Emang enak gitu jomblo? Apa sih enaknya jomblo?
Eh, Saya cerewet banget ya. Bener banget, ini kepo banget. Saya namanya buku bokep. Kalau saya sih apa ya, masih menikmati kesendirian, masih apa ya, emang belum mau pacaran. Oh gitu, nggak Iya. bosen gitu? Enggak, kalau mau pacaran ya langsung nikah aja. Asik. Gitu. Baru. Ini baru kalau tak kenal sama kata Aruf ya berarti ya. Kalau nggak kenal sama Aca, udah dia nggak suka lama-lama pacaran, pengennya langsung nikah Iya, aja. Oh gitu. Oh gitu, Cah. Ya, tapi ya emang bener banget itu harus kalau misalnya kita udah niatnya pacaran itu emang udah harus siap untuk nikah ya. Soalnya ya kalau misalnya pacaran tapi nggak siap buat nikah itu artinya kan cuman pengen seneng-seneng ya kan. Kalau pengen seneng-seneng masa sama anak orang lo main-mainin kayak gitu kan. Kalau cuman pacaran nggak pengen nikah itu kan berarti pengen cuman main-main. Masa anak perasaan seseorang dimainin. Kak Raffi. Ya itu kita lain lagi ya. Kita ngobrol tentang Raffi aja kan. Raffi ya, bagaimana? Raffi, kenapa lebih senang jomblo? Apa yang dinikmatin tuh? Kalau saya apa ya? Saya agak egois sih orangnya. Oh gitu. Egois. Kenapa ya? Enggak, maksudnya gini. Jadi menurutku saya harus mempersiapkan masa depannya anak istriku gitu loh. Yes. Iya, gitu. Nah, Tunggu, makanya Kak Raffi zodiaknya apa? Aries. Sama. Boleh nih. Oh ya? Loh, jangan gitu dong ya. Jangan gitu dong, saya kan mau. Jangan gitu dong, buruan lah gitu ya. Oke. Gitu, jadi maksudnya saya sekarang ini lebih fokus untuk ntar dulu deh gitu, maksudnya untuk berkeluarga ntar dulu, tapi apa namanya, amunisinya ini disiapin dulu nih Gel gitu. Jadi dengan cara saya kerja keras dulu, dengan cara bikin bisnis yang benar dulu. Maksudnya gitu, ini kayak macam. materinya disiapin gitu. Secara materi, secara kesiapan mental juga itu kan penting juga Gel. Oh, mental belum siap emang? Gue belum siap. Oh gitu. Gue belum siap, kalau untuk sekarang belum siap. Kenapa Gitu. bisa nggak siap? Oke, kita nanti bahas tentang itu ya. Jadi sebelumnya ya kita juga tahu nggak mungkin namanya Raffi, nggak mungkin yang namanya Aca ini belum pernah punya pacar. Ya. Apakah mungkin ketidaksiapan itu adalah dikarenakan trauma masa lalu dengan pacar-pacar yang sebelumnya gitu kan? Mungkin kan? Kita pengen tahu kalau Aca pernah pacaran paling awet berapa lama? 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. 4 Lama tahun. juga ya. Iya. Itu 4 tahun. berapa lama yang lalu? Itu pas SMA kelas 2. SMA kelas 2 berarti sampai SMA kelas 3 ya? Soalnya Aca nggak naik 3 tahun. SMA kelas 2 terus dia lanjut di luar, Oke. LDR kan. Oh iya. Oh, Tapi akhirnya pisah. Pisah. Oke, itu nanti kita bahas lagi. Kalau Raffi kenapa? Sama, gue juga 4 tahun terah. Paling lama? Paling lama Paling pacaran awet. pacaran 4 tahun dan Nggak sampai berkaca-kaca gitu kan katanya. Ternyata sensitif banget ya tes pack ya. ya kalau trauma sih enggak sebenarnya. Cuman jadi pembelajaran kali ya gitu. Maksudnya yang sometimes kita udah berharap segala macam gitu-gitu kan, tapi makanya itu ide yang kadang-kadang bikin malas pacaran Gel gitu. Yang bikin mentalnya akhirnya melempem lagi. Iya, ntar dulu deh gitu ya. Yaudah deh, ntar dulu deh gitu. Mendingan sekalian aja ntar kayak Aca bilang gitu. Kayaknya langsung kawin aja deh ntar gitu. Oke, tapi kita pengen tahu ya dari sejarah-sejarahnya nih. Ini kan namanya kepo ya. Namanya juga kepo. Iya, Kita pengen iya. banget untuk tahu gitu kan. Jadi Raffi sama Aca itu pernah mungkin punya pengalaman yang bikin akhirnya mikir kayaknya jomblo dulu aja lebih enak bisa dinikmatin gitu. Nah, tapi pengen tahu deh, paling sakit putus itu karena apa? Pernah paling nyesek itu putus waktu itu gara-gara apa? Ayo kita bikin. Siapa dulu? Seorang Raffi dan Seekor aja. Gua astagfirullah. seorang Raffi dan seorang Aca. Kalau saya karena beda agama. Oh, pernah pacaran beda agama? Beda agama, Oh, iya. itu emang susah tuh gitu ya. Beda agama. Sempat berapa lama yang beda agama? Yang Itu beda yang 4 tahun agama- itu yang beda? Enggak. Oh, bukan. Yang beda agama itu hampir 2 tahun. Dan itu menyakitkan ya? Menyakitkan karena saya butuh figur memang yang seperti dia gitu, karena dia kan umurnya jauh lebih tua dari saya dan saya butuh itu gitu Nggak, ini maksudnya kan. karena ini peduli juga gitu. lebih tua. Iya. Dan itu akhirnya bikin Iya. ada pengaruhnya nggak sampai akhirnya Aca mikir? Ada kayak sih, karena pas putus dia yang bilang aku egois kalau aku biarin kamu tetap sama aku. Oke. Sedangkan aku masih muda kan, dia udah tua. Itu emang susah tuh. Kalau emang udah beda agama tuh emang udah prinsipal ya.
ya ribet lah. Kalau misalnya salah satunya ada yang bisa convert sih oke gitu. Tapi kalau misalnya emang masih mau dengan masih memegang keyakinan masing-masing, pasti akan ada banyak tantangannya dan mungkin nggak semua orang bisa ngelewatin itu. Walaupun ada ya yang bisa ngelewatin ya, tapi ya nggak semua orang bisa ngelewatin tantangan pacaran beda keyakinan kayak gitu ya. Iya. Oke. Saya juga pernah. Maksudnya pacaran biasa tuh pernah? Saya pernah pacaran beda keyakinan. Maksudnya saya yakin saya sayang sama dia, cuma dia nggak yakin dia sayang sama saya. Itu beda keyakinannya. Ya itu. Oke. Kalau Raffi sendiri yang bikin jadi agak putusnya menyakitkan, kenapa sakit ya? gara-gara apa? Putusnya beda, bukan beda agama sih, lebih beda prinsip kali ya gitu. Maksudnya ada banyak hal, ada beberapa hal gitu kan, ada beberapa hal yang menurutku prinsip yang saya pegang, cuman dia tidak seperti itu gitu. Maksudnya susah lah gitu untuk ya susah emang. Gue aja sendiri nggak bisa nangkep lo ngomong apa. Gue aja sendiri nggak bisa ngertiin ya. Maksudnya ya, susah banget itu. Pasti bisa ketahuan itu betapa susahnya dan betapa sakitnya. Iya, betapa complicatednya gitu. Saya aja nggak tahu itu. Gimana ya? Kayak gitu. Tapi ya itu akhirnya bisa move on-nya gimana dari kondisi yang lumayan menyakitkan itu? Nah, jadi kebiasaan saya adalah ketika misalnya menurutku sakit hati itu juga penting kan, gitu. Karena ketika itu jadi trigger gitu loh, kita untuk making something gitu. Maksudnya saya jadi lebih care dengan diriku sendiri gitu. Jadi kalau misalnya energinya ini dulu terbagi nih, energiku terbagi ke dua orang, ke diriku sendiri dan ke dia. Sekarang ketika misalnya gue sendiri, 100% bisa buat diri sendiri. Bisa diri sendiri gitu, ke diri gue sendiri gitu. Bahkan akhirnya karena waktu itu tak loko juga, ya kan, jadinya bisa bikin SS Barbershop, SS Coffee gitu kan, itu kayak gitulah. Jadi lebih banyak energinya itu untuk diri sendiri sih menurut gua. Oke, gitu. Kalau Aca move on-nya akhirnya bagaimana dengan yang cukup bikin jadi agak traumatis itu ya kejadiannya? Kesibukan. Oh kesibukan. Jadi kesibukannya akhirnya ngapain? Apa ya? Ya bikin konten juga lah. Oh, Aca juga bikin konten-konten juga ya? Oke, bisa ditonton juga nanti itu di Instagramnya Aca atau di YouTube-nya Aca ada juga. Apa YouTube-nya Aca? Sukri Channel. Sukri Channel. Loh, Aca namanya Sukri. Aca kalau di Sukri. Iya, bener nggak? Jadi aku kan tim gitu. Oh iya. Kirain Aca itu punya alter ego di YouTube channelnya namanya Sukri. Sukri, gadis belia yang baru melek. Dia kagak tahu Gel. Iya. Zaman kita aja ya. Oke, nah salah satunya mungkin ya itu dia. Aca akhirnya lebih memilih untuk berkesibukan di dunia media sosial ya mungkin, dan juga di dunia acting. Oke, nah Aca tuh akhirnya bisa nyemplung ke acting bagaimana tuh akhirnya tuh? Boleh diceritain nggak, Ca? Casting dong. Oh, ikut casting? Iya, jadi aku casting setahun setelah casting baru dipanggil main film. Oh gitu. Iya. Itu masih mending loh. Saya itu casting setahun kemudian hampir dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untung ya, nauzubillah min dzalik, enggak jadi. Masih selamat sampai sekarang. Walaupun mukanya kayak berantakan kayak begini ya. Oke, tapi akhirnya bisa ya dipanggil ya? Iya, bisa. Dan ada beberapa hasil Dan karya. ada beberapa, boleh diceritain lagi tadi ada beberapa filmnya dan tentang apa aja sih itu? Silariang itu kalau kalau Makassar itu. Nah, ini film Makassar juga ya. Silariang itu artinya kawin lari. Oke. Oh, Aca di situ kawin lari. Jadi yang kawin lari maksudnya? Bukan, jadi cowok aku. Atau yang ngejar-ngejar yang lagi kawin lari, dikejar-kejar sama Aca. Oh, gitu. Jadi cowok aku yang kawin lari gitu. Oh, cowoknya Aca kawin lari. Kawinnya sama siapa? Kenapa, Ca? Maksudnya Aca emang bikin apa kayak itu cowok sampai itu cowoknya kawin lari gitu? Sebegitu mengecewakannya kan? Dijodohin kan. Oh, dijodohin. Oke. Nah, terus. Terus yang kedua ada Maipa Diapati. Oh, itu juga ngehits tuh filmnya ya. Karena itu berlatar belakang sejarah dari Kota Makassar juga ya, itu Maipa ya. Maipa Diapati dan Datu Museng ya. Iya, betul. Oke, keren banget itu juga. Aca jadi apa di situ kalau boleh tahu? Jadi Datu Museng? Jadi apa sih, lupa namanya apa ya? Orang terpercayanya si Maipa. Oh gitu. Jadi tangan kanannya Maipa lah ya. Betul. Untung jadi tangan kanannya. Iya. Jadi tangan kirinya kan dipakai cebok. Kalau tangan kanan kan dipakai makan ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau tangan kiri dipakai gitu ya. Oke.
Oke. Kalau itu pokoknya akhirnya banyak ya Maipa di Apati, terus pernah juga di yang sama-sama. Iya, yang sama-sama kita. Cuman kita nggak ada Iya, itu iya. ya. Aduh. Yang terakhir nanti nih ada Cinta lokasi gitu. ada Mapaci. Mapaci. Oh, Oke, boleh. Nah, sambil teaser juga. Siapa tahu mungkin Iya. buat sambil promosi lah filmnya Iya, aja. itu backsoundnya ada Noah, Oke. ada The Massive, ada Gisha. Wah, keren banget. Iya. Jadi itu soundtracknya itu mereka tuh Noah, The Massive sama Iya. siapa tadi? Geisha. Geisha. Dan itu baru pertama kali di Makassar kan pakai band nasional. Oke, pokoknya worth the wait banget tuh, pantes, sangat layak sekali untuk ditungguin gitu ya berarti. Iya. Oke, itu Maipa. Mapaci. Mapaci. Dan itu banyak juga loh yang artis-artis Makassar juga yang Iya, di situ ada ya. Tuming Abu, ada Sakaribo, Cahyari Negara, Lu nggak diajak? Cipta Nah, lu juga Perdana. enggak. Berarti kita bukan artis Iya, ya? iya bukan artis. Nggak usah ngata-ngatain gue. Iya, iya benar. Sama aja juga. Oke, itu dia. Iya, kita nggak diajak. Jadi kayak turun pamor. Kalau gue kan emang bukan artis, gue skuteris. Lah emang gue juga bukan artis. Tapi kan pernah main film. Oh iya. Iya. Gagal berarti. Dilihat dari situ. Oke. Nah, kalau Raffi sendiri, nah ini sebenarnya kita juga ngundang Raffi sini karena banyak juga pasti yang pengen tahu lebih banyak lagi tentang Raffi. Makanya kita Ya. kepoin nih. Ya. Aca dan Raffi kita kepoin. Raffi ini aktif banget ya di skuter ya. Emang Ya. skuter atau spesifik ke Vespa? Skuter sebenarnya. Skuter kalau Vespa kan brandnya gitu. Cuman dulu kenapa namanya Vespa itu sebenarnya Raffi Vespa gitu. Cuman Mungkin mulainya dari Vespa ya. mulainya dari Vespa Mulainya dari gitu. Vespa. Cuman generalnya adalah skuter sebenarnya. Oke. Nah, tujuan dari konten. Jadi gue punya konten Instagram sama di YouTube Oke. gitu kan. Instagram sama YouTube. Di YouTube namanya apa, Vi? YouTube Ravespa Vlog. Skuter vlog. Skuvlog. Oke, Vlog. skuter vlog, oke. Skuter vlog gitu. Jadi goalsnya adalah pengen Ya diminum. yang pertama Hati-hati loh ada santetnya Raffi situ. yang pertama gue pengen mengangkat skuter culture di Indonesia nih gitu. Indonesia ya? Indonesia. Ini skopnya udah Indonesia nih, udah bukan cuma Makassar lagi nih berarti. Indonesia bahkan followers gue malah lebih banyak Jakarta, Bandung, baru Makassar gitu. Wonosobo justru nggak ada. Wonosobo dikit. Nggak diadu di kampung halaman. Enak aja. Makanya dia lari ke Makassar. Oke, terus Kayak gitu. gini. Jadi pengennya adalah meng-highlight skuter culture di Indonesia karena menurut gue dari dulu itu sebenarnya skuter culture di Indonesia itu sudah ada dari bahkan tahun 50-an, tahun 60-an itu udah ada gitu. Cuman sampai hari ini, maksudnya sampai beberapa tahun yang lalu itu tidak ada orang yang mengangkat itu gitu loh, Gel. Bener-bener concern di situ. Iya, intens gitu ya. Intens di situ gitu. Oke. Nah, gua berusaha untuk berada di situ gitu. Gua mengcoupling diri gua itu, gua adalah orang yang mempelajari skuter culture di Indonesia. Skuter culture itu sangat banyak gitu. Dan kenapa gua sampai seberani itu? Karena menurutku skuter di Indonesia ini sudah menjadi subculture sendiri. Oke. Gitu. Itu yang menarik banget gitu. Dan ada masanya ya. Ada sangat banyak masanya, Gel. Cuman belum pada dirangkul aja semuanya. jadi gitu ya. jadi gini, kayak dulu zaman saya beberapa tahun yang lalu naik Vespa segala Berapa tahun yang macem. lalu? Mulai dari berapa tahun yang lalu mulai main Vespa? Kalau main Vespa saya dari SMP, Gel. SMP SMP? itu 2002, sekitar 2002 itu gue udah main Vespa, cuman bener-bener berani untuk concern dengan konten segala macem mengenai skuter culture itu 2017 gue baru starting. Berarti sekarang 2020, 2017 berarti sekitar 14 tahun yang lalu ya? Bukan. Loh, saya jago ngomong tapi matematika saya banyak. Oke, sekitar 2017 mulai. 2017 berarti sekitar ya 2016 akhir 2017 gitu lah. Oke. Nah itu baru mulai, maksudnya yang memutuskan untuk ya udah deh gue memang di skuter Fokus lah gitu. fokusnya di skuter gitu. Oke. Kayak gitu, dan sebenarnya sudah ada beberapa teman-teman yang bikin konten mengenai skuter, cuman beda gitu, maksudnya karakternya mereka itu misalnya kayak komunitas. Ya pokoknya genrenya beda-beda lah ya. Genrenya beda-beda, tapi gua lebih punya power gitu menurutku ya, karena Sombong banget ini. Ini bagus banget. Ya adik kakak sama Fir'aun. Enggak bercanda. Oke. Nah, maksudnya saya percaya diri karena menurutku dulu itu anak Vespa itu dianggap di underestimate gitu. Iya benar. Ya mungkin ada yang Iya. Padahal sebenarnya kalau misalnya tahu betapa solid dan kompaknya anak Vespa pasti keren banget. Menarik Mereka gitu, bakalan sangat menarik. Angkat topi Iya, ya. benar. Coba angkat topi. Berarti Takut kelihatan ya.
Nah, kayak gitu. Jadi ya akhirnya saya memberanikan untuk nyemplung di situ. Dan selain saya mempelajari culture ini, Gel, saya juga punya beberapa koleksi yang menurutku ini jadi kunci. Oke. Jadi ada salah satu koleksiku yang satu-satunya di Indonesia gitu kan. Sehingga ini bisa jadi gua jadiin kunci untuk gua Iya. tembus ke kolektor-kolektor gitu-gitu loh. Salah satu yang membuat Raffi cukup diperhitungkan juga di dunia skuter atau Vespa, karena kebetulan Raffi punya salah satu motor Vespa ya, punya satu Vespa yang itu cuman satu atau dua gitu di Indonesia ya. Sementara ini satu-satunya di Indonesia. Sementara ini. satu-satunya. Oh ya? Oke, kayak gitu. Iya. Makanya akhirnya Raffi tuh banyak, oh ini motor satu-satunya nih SS ya? Bukan ya? Bukan, yang terakhir itu GS. Oh GS ya? GS. Jadi GS. Yang SS itu yang dua di Indonesia kalau nggak salah. Yang SS ini sebenarnya dia motor yang sangat langka lah gitu. Maksudnya diproduksinya hanya 5.318 unit di seluruh dunia. Oke. Dan gue punya 2 di antaranya gitu. Oh, di SS. lo punya dua SS itu, oke. SS punya 2 gitu. Nah, yang terakhir itu kalau SS ini kan dia memang dia world collector item lah, Iya. bisa dibilang gitu. Makanya saya dengan mudahnya bisa masuk ke kolektor-kolektor yang orang-orang lain mungkin nggak bisa. Iya, jadi- Karena saya sudah punya, jadi saya bisa ngobrol nih sama mereka Iya. gitu. Nah, satu juga nih yang biasa nih, jadi selain nama baiknya Raffi juga biasa kadang-kadang suka ada yang nyinyirin nih di dunia kevespaan. Soalnya Raffi biasa juga untuk memperkenalkan motor-motor dan banyak yang mungkin nyinyir gitu sama Raffi bilang, ah itu kan bukan motor lo, kenapa dipamer-pamer gitu. Iya. Nah itu kenapa Vi? Kayak gitu. Karena balik lagi, jadi tujuanku adalah meng-highlight skuter culture di Indonesia gitu, termasuk juga koleksi skuter di Indonesia. Jadi menurutku Indonesia ini populasi Vespanya sangat besar, populasi skuternya sangat besar gitu. Oh betul. Dan mengalahkan koleksi populasi unggas di Indonesia ya, misalnya. populasi Vespanya sangat banyak gitu. Dan komunitas Vespa, sorry muncrat. Nggak apa-apa, itu udah masukin. Tapi tenang, kita semua udah di swab. Kita semua bebas swab positif, jadi muncrat-muncratnya, ih kok muncrat. Kita udah bebas swab semuanya. Tenang, ini kita tetap mempertahankan juga protokol kesehatan. Ya. Tadi juga sebenarnya kita udah pakai hand sanitizer, semuanya udah pakai masker. Ya, untuk mungkin hand sanitizer boleh dilemparin ke sini, coba sebagai bukti. Oh ini kita dia pakai nih, hand sanitizer. sayangnya. Lemparnya aja lemparin. Iya. Jadi tenang ya, jadi tenang, kita tetap mempertahankan, mempraktekkan protokol kesehatan. Oke, Oke, lanjut. Jadi Cuman muncratnya boleh diminimalisir Oh, iya, ya. iya. Mulai sekarang ya. Maaf. Jadi salah satu tujuan kontennya adalah memperlihatkan ke dunia bahwa Indonesia juga memiliki koleksi skuter heritage yang luar biasa gitu, Oke. yang banyak dan yang langka-langka juga. Itu gitu. keywordnya berarti heritage ya. Heritage. Karena ini benar-benar adalah warisan pusaka ya, heritage itu tapi ironis juga Gel, karena Ironis sekarang banget. keren banget. Iya. Bahasanya udah tambah bagus ya. Ironis. Oke. Ironis itu berarti kayak kue-kue yang coklat-coklat itu ya. Apa itu? Yang ironis-ironis ya. Brownies. Oke. Enggak, maksudnya dulu ketika saya berusaha untuk membuat konten itu harga Vespa kan udah masih cukup Terjangkau lah. terjangkau lah ya. Sekarang itu udah mahal gitu. Cuman dari kita bikin konten nih, saya dan teman-teman lah gitu. Bikin konten akhirnya harga Vespa naik, cuman yang bagusnya adalah ketika harga Vespa tinggi, harga skuter tinggi di Indonesia, itu teman-teman di Indonesia tidak perlu menjual ke luar negeri. Jadi heritage kita aman. Iya. Gitu, jadi koleksi heritage kita aman. Cuman belakangan ini banyak yang ekspor ya, akhirnya diekspor ke luar negeri. Enggak, justru import malahan. Oh nggak apa-apa dong kalau impor, Nggak apa, tarikin ke sini. makanya itu salah satu goals gue. Karena dulu tahun 2000-an Gel, itu berkontainer-kontainer yang dikirim ke diekspor sana, iya keluar. makanya. Jadi Kayak mulai gitu. sejak jadi heritage ini, Heeh. mereka tahu kalau ini barang berharga sebenarnya untuk Indonesia. Nah. Jadi pada nggak usah diekspor-ekspor. Benar. Nah, yang mengatakan bahwa ini berharga itu kan kita teman-teman nih yang bikin konten. Oke. Ya kan, dan kesadaran untuk membuat konten itu Indonesia jujur menurutku agak telat gitu loh, karena kita selalu melihat keluar gitu kan, orang-orang luar disetrap negeri. dong berarti ya kalau telat ya. Dulu saya kalau itu. Bukan. Tapi yang penting yang nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya Indonesia agak telat, yang penting yang bikin telat bertanggung jawab. Nah, Yang ditakutin itu. Kalau udah telat nggak bertanggung jawab ya. Oke.
Ya, kira-kira seperti itulah. Dan salah satu yang pengen gue exposure juga adalah Indonesia, Gil. Ini salah satu bentuk kecintaan gue terhadap Indonesia adalah gue pengen bikin konten bervespa keliling Indonesia. Even itu nggak cuman sekali kita jalan keliling, Iya. tapi exploring Indonesia gitu Maksudnya walaupun dengan berskuter. harus serial gitu ya, Ya. nggak langsung satu kali langsung keputar semua Indonesia. Ya, bahkan nanti salah satu mimpi gue adalah gue akan jalan-jalan ke luar negeri, ke Eropa, kemana gitu. Naik Tapi Vespa? bukan naik Vespa, tapi gue yang gue tuju adalah skuter. Yang gue tuju adalah misalnya gue pengen tahu nih di Jerman itu skuter culture di sana seperti apa gitu kan. Gue pengennya begitu gitu. Memperkenalkan juga berarti bukan cuma culture yang ada di Indonesia, jadi yang ada di luar negeri juga bisa dikenalin ke Indonesia. Ya, gitu, dan mereka itu bisa tahu juga ya. benar, dan itu kayak jadi kayak pelajaran gitu. Kayak gue pernah ngobrol sama teman-teman di Singapura kan, untuk punya satu unit aja di Singapura itu pajaknya gede banget, Ger. Oke. Dan mereka kalau mau touring satu hari aja selesai Singapura gitu. Oh iya benar. Sedangkan di Indonesia pajak telat aja kita nggak dikejar-kejar gitu kan. Touring, lu mau touring seumur hidup. Jangan bilang Ustaz. Nanti besok-besok dikejar lo. Oh iya. Sedangkan di Indonesia kalau lu mau touring seumur hidup pun nggak akan habis nih Indonesia gitu. Itu yang jadi pelajaran lah gitu. Iya. Jadi pelajaran ya. Jadi bisa ditambahin juga mungkin di kurikulum yang terbaru ya, Ya. setelah pandemi ini, pelajaran mengenai skuter. Tapi Cak, kalau Aca punya itu gak sih? Kalau misalnya punya nggak sih minat kira-kira untuk punya pacar anak Vespa? Ya bisa ini kayak Raffi mau touring keliling Indonesia. Aca mau nggak ikut? Aku pernah diajak sama Kak Raffi. Pernah diajak? Iya. Nggak bilang. Tapi dia nggak mau. Oh iya. Oh berarti nggak mau ya? Bagus, bagus. Kalau nggak nanti kamu bisa telat dan Enggak tidak sih. bertanggung jawab. Bukan. Maksudnya diajak untuk bikin konten. Iya. Oke. Belum kesempatan aja sih. Oh, oke. Tapi Aca kira-kira ada secerca harapan untuk anak Vespa? Iya Aca kalau mau sama anak Vespa? iya boleh. Boleh. ya? Bisa. Sedikit tapi Kalau kayak Raffi mau? nggak Kenapa nggak mau? botak kan. Oke. Anjing ini botak banget. Nanti kita lanjut lagi ya. Jangan kemana-mana.